Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ehnul Aini. Pada kesempatan kali ini, pada vlog kali ini saya ingin sedikit menjelaskan bab yang ada pada kitab Safinatun Najah, yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji surutul qudwati utawi pira-pira syarate dadi makmum ahada asyara iku 11. Alla ya'lama suwiji arep ora weruh butlana ing batale salat imamihi imam makmum bihaditsin sebab hadas au ghairihi utawi liyana hadas wa alla ya'taqida lan arab ora niqodaken wujuba ing wajibe fadhaiha ngodoni salat alaihi inatasa imam makmum wa alla yakuna lan arab ora ana sapa imam makmuman iku dadi makmum wala ummiyan lan ora ummi wa alla yataqaddama lan arab ora dene makmum ing atase imam alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggonane ngadeg wa ayya'lama lan arab weruh ing tiqolati ing ngoleh ngalihe imamihi imam makmum wa ayyajtami'a lan arab kumpul karone imam lan makmum fi masjidin ing dalam masjid sewiji au fi saati utawi ing dalam 300 asta takriban ing dalam kira-kirane wa ayyan huya lan arab niat makmum al qudwata wa ayyan huya al qudwata lan arab niat makmum ing anut awil jama'ata utawi niat berjamaah wa ayyatawafaqo lan arab cocok nad musolatihima opo jelun turungan salat imam lan makmum wa alla yukhalifa lan arab ora nulayani makmum ing imam fi sunnatin ing dalam sunah ing dalam sana fakhisyatin kang ala sulayane fakhisyatil mukhalafati kang ala sulayane wa ayyuta'a bi'ahu lan arab manut makmum ing imam. Nah, yang tadi sudah pada babnya yaitu syarat-syarat menjadi makmum dalam kitab Safinatun Najah itu menyebutkan bahwa agar makmum sah mengikuti imam dalam sholat berjamaah maka harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu syaratnya itu ada 9. Yang pertama yaitu niat menjadi makmum. Niat menjadi makmum itu makmum harus niat mengikuti imam saat takbiratul ihram, dan contohnya itu niatna usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Nah, jika tidak berniat menjadi makmum maka sholat berjamaahnya tidak sah sebagai makmum. Yang kedua yaitu tidak mendahului imam. Nah, ketika makmum itu tidak boleh mendahului gerakannya imam seperti ruku atau sujud terlebih dahulu. Nah, si makmum itu tidak boleh mendahului gerakannya imam. Contohnya itu imamnya belum ruku, si makmumnya itu udah ruku, itu nggak boleh. Nah, yang ketiga yaitu tidak terlambat dari imam atau muwafaqah. Makmum tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari imam. Semisal imamnya itu sudah sujud tapi makmumnya masih ruku, itu tidak boleh.
Jika tertinggal dua ruku panjang seperti ruku dan iktidal, nah ini contohnya ruku dan iktidal berturut-turut, maka makmum keluar dari jamaah. Yang keempat yaitu mengetahui gerakan imam. Makmum harus tahu apa yang sedang dilakukan imam, baik dengan melihat langsung, mendengar suara, ataupun diberitahu. Jika tidak tahu dan tidak bisa mengikutinya, maka sholat berjamaahnya itu tidak sah. Nah, yang kelima yaitu tidak terhalang oleh dinding atau penghalang lainnya. Antara imam dan makmum itu tidak boleh ada penghalang yang menghalangi untuk mengikuti imam, kecuali dalam masjid atau syaf yang tersambung, itu boleh. Dalam masjid walaupun terhalang dinding, tetap sah karena masih dianggap satu tempat, seperti itu. Yang keenam yaitu sholat makmum tidak lebih sempurna dari imam. Nah, makmum itu tidak boleh melaksanakan sholat yang lebih tinggi tingkatnya itu daripada imamnya. Contohnya itu sah orang yang sholat fardu mengikuti imam yang sedang sholat sunnah. Tidak sah orang yang sholat fardu mengikuti imam yang sedang sholat sunnah, seperti itu. Yang ketujuh yaitu tempat makmum tidak lebih tinggi daripada imam. Nah, makmum tidak boleh berada di tempat yang jauh lebih tinggi daripada imam tanpa uzur. Misalnya lantai 2, seperti itu. Kan biasanya kan masjid juga ada yang lantai 2 atau bahkan lantai 3 itu kan ada imamnya itu di bawah. Nah, itu dikecualikan emang misalnya itu lantai 2 ada uzur gitu. Ya, terus kecuali jika hanya sedikit lebih tinggi atau karena keadaan terpaksa, itu juga boleh. Yang kedelapan yaitu sejenis sholat harus sama jenis antara sholat makmum dan imam. Misalnya tidak sah orang sholat fardu maghrib jadi makmum bagi orang yang sedang sholat fardu isya, itu tidak boleh. Misalnya digabung nih, aku mau menjadi makmum tapi pada sholat maghrib, tapi sayanya itu lagi sholat duhur atau sholat apa yang tadi dijelaskan, misalnya sholat imamnya lagi sholat isya, kitanya itu mau ngikut tapi sholatnya maghrib, itu tidak boleh. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan yaitu laki-laki tidak berdiri di belakang perempuan. Kan laki-laki itu kan imam ya, maksudnya juga nanti kan aku menjadi imam. Jadi nanti kalau misalnya emang si imamnya itu ada misalnya kayak nggak sengaja batal, kan yang menggantikan laki-laki kan, bukan perempuan. Dalam suatu syaf, laki-laki tidak sah menjadi makmum di belakang atau di samping perempuan jika tidak dipisah. Posisi perempuan harus di belakang kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini di tanda kutip dalam keadaan darurat itu boleh. Nah, kesimpulannya adalah semua syarat ini harus dipenuhi agar sholat jamaah sah dan mendapatkan keutamaannya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya bisa tetap sah sebagai sholat sendiri, tetapi tidak sah sebagai makmum dalam berjamaah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.